Dari pertengahan tahun ini film horor Indonesia nampaknya semakin di depan nih soal film terbaru dan serunya mereka gitu. Dari banyak ngasih kisah yang serem sampai cerita yang mind blowing bakal ada di pertengahan genre horor ini, men. Kalian mungkin penasaran ya, kira-kira film apa aja yang show off di horor Indonesia tengah tahun ini. Maka dari itu gua Ari bakal ngasih rekomendasi film-filmnya nih, yang gak cuma horor-horor biasa aja, tapi juga bakal bikin lu semua tertarik buat nonton filmnya. Semua filmnya adalah versi seru dari Next Cinema ya, yang tentu bisa lu masukin di watchlist tontonan tahun ini. So nggak usah lama-lama lagi, mari langsung aja ke list filmnya di 5 film horor Indonesia terbaik di pertengahan tahun 2024 ini. Film Indonesia yang bener-bener ngasih nuansa horor yang beda banget dari film ini, men. Berjudul Sakaratul Maut gitu ya, dengan intensitas tinggi yang tentu bakal bikin lu semua merinding dibuatnya. Kisahnya berfokus pada sepasang suami istri terhormat, yakni Pak Wiryo dan juga Purwiryo, yang hidupnya mendadak tragis gitu, gara-gara kecelakaan yang sangat parah. Bu Wiryo meninggal di tempat dan Pak Wiryo terbaring koma di sana gitu. Mendengar hal tragis tersebut, anak bungsunya bernama Retno batalin semua rencananya dan balik buat jaga bapaknya dengan bantuan kakaknya gitu, bernama Wati ya. Tapi masalah makin runyam waktu Wati ribut soal warisan sama saudara tirinya. Keadaan makin ribet tuh, apalagi para tetangga pun mulai bergosip kalau Pak Wiryo ini susah mati gara-gara cengkeraman mistis gitu, atau kodam ya. Ditambah lagi keluarga mulai ngerasa teror dari jin misterius, sementara Pak Wiryo mulai bertingkah aneh jelang ajalnya tersebut. Dari sekian banyak film horor Indonesia, mungkin Sakaratul Maut lah yang bisa bikin penontonnya ngerasa cemas buat nyaksiin sebuah kisah tragis yang bikin geli banget, men. Walaupun cerita horornya cenderung agak lambat ya, tapi itu hanya di beberapa menit awalnya aja. Karena kalian mulai bisa ngerasain feel ngerinya di pertengahan sampai klimaks filmnya ini tayangin, men. Atmosfer yang sangat dark dan juga cerita baru yang fresh tentu menjadi daya tarik film ini gitu. Dimana banyak banget scene ngeri yang mungkin bisa bikin lu trauma pas selesai nonton filmnya. Mungkin ini film nggak bisa ngait banyak fans ya untuk ngerating tinggi di IMDb. Tapi dari penjualan tiketnya di Indonesia sendiri cukup masif loh. Dan tertarget dengan budget yang diberikannya itu. Not bad lah ya. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Lu lagi cari horor yang gak cuma serem tapi juga penuh misteri? Mungkin film yang satu ini bisa jadi pertimbangan yang setimpal buat lu tungguin di streamingnya Indonesia. Do You See What I See menjadi salah satu film yang tentu unexpected parah gitu buat ditonton bareng dengan teman kalian. Ceritanya mengenai seorang perempuan bernama Mawar yang sering banget ngerasa kesepian gitu, apalagi sejak orang tuanya meninggal. Dia ini sering curhat ke teman serumahnya atau sekaligus sahabatnya gitu, bernama V ya, soal perasaannya yang hampa tersebut. Di hari ulang tahunnya, Mawar berharap dapat pacar yang bisa bikin hari-harinya lebih cerah gitu, men. Nggak disangka-sangka, doanya pun terkabul gitu, pas dia kenalan sama cowok misterius bernama Restu. V juga senang banget gitu ya, tiap kali Mawar cerita soal si Restu ini. Akhirnya si Mawar ini nggak cemberut dan juga nggak hampa gitu. Tapi hal-hal aneh pun mulai terjadi nih di rumah mereka. Semakin lama kejadian mistis dan mengerikan tersebut makin lama juga sering muncul, men. Sampai akhirnya V pun nemuin petunjuk yang ngebuka fakta ngejutin bahwa pacar barunya Mawar ini ternyata bukan manusia. Banyak film dari Awi Suryadi yang ternyata underrated buat ditonton, men. Sama seperti film ini yang awalnya nggak expected ya bakal seseru dan untuk ditonton bareng-bareng gitu. Ternyata seru juga loh. Ceritanya yang menarik, eksekusinya yang not bad, dan juga pemilihan pemerannya yang pas jadi titik fokus buat film horor Indonesia yang satu ini. Walaupun memang nggak terlalu serem buat ditonton gitu ya, tapi tetap lu bisa ngerasain gitu rasa takut dan kegelisahannya di sepanjang filmnya ditayangin. Salah satu film dari kisah viral yang mungkin paling bisa dinikmati di pertengahan tahun ini dengan ngasih rating tinggi di IMDb, men. Terbuktilah dengan jualan tiket di hampir 500.000 gitu di bioskopnya ya. Lumayan sih, dan rekomen lah buat kalian tonton, tapi mesti dimasukin watchlist dulu ya, karena ini film belum bisa tayang di streaming legal manapun. Gak basa-basi gue ngasih ini film di kredit favorit dari gue sendiri, men. Monster mungkin bukan film horor yang lebih disukai semua orang gitu, tapi balik lagi, ini adalah film horor Indonesia favorit gue, at least buat di pertengahan tahun ini gitu. Berkutat pada dua anak kecil yang seharusnya hari itu biasa aja buat mereka, malah menjadi sebuah hari tragis yang tak bisa dibayangkan. Mereka baru aja pulang dari sekolah naik sepeda, tiba-tiba diculik sama pria aneh, dibius, dan dimasukin ke bagasi mobil miliknya gitu.
Pria tersebut bawa mereka ke tempat terpencil di puncak gunung yang misterius ya, dan dua anak kecil ini dibuat ketakutan men. Sempat si anak yang satu pergi duluan, tapi yang satunya lagi masih tertinggal di dalam rumah tersebut. Dengan cepat, akhirnya si anak satu ini nekat balik lagi buat nyelamatin temennya tersebut gitu, sambil ngehindarin ancaman dari sosok monster yang ada di dalam sana. Kira-kira dua-duanya ini selamat apa enggak ya? Silakan tonton aja filmnya sendiri gitu. Gak seperti film-film lain yang penuh dengan dialog, monster minim banget sama kata-kata atau dialognya men. Tapi anehnya bisa tetap bikin penontonnya tegang di sepanjang durasinya berjalan. Tensi ceritanya terus naik karena memang dibuat sebuah permainan bocil gitu ya, dengan hukum yang bukan main sadisnya. Banyak momen yang gue suka dari film ini, dan kebanyakan momen tersebut adalah momen dari Anantya Kirana dengan ngasih emosi yang rasa takut gitu ya, rasa ngeri dan juga kebingungannya, semua diperankan dengan dirinya yang memang tanpa dialog gitu men. Bayangin nih, bocil suruh acting monolog tanpa dialog dan cuma ngandelin sebuah raut wajah dan juga emosinya aja. Ini gila banget sih, bener-bener MVP men. Maka dari itu gue sangat-sangat gak setuju banget sama penilaian IMDb yang ngasih di bawah standar men. Minimal buat gue bisa dapet lah 6,0 ya. Apalagi filmnya adalah sejenis film layar kaca dengan bisa kalian tonton di Netflix aja men. Beli popcorn, siapin home cinema dan matiin lampunya. Kalian udah bisa lah nikmatin setara dengan bioskop dengan nonton film monster ini. Nah, masuk ke dalam film dengan mockumentary yang kental abis men. Setelah film Keramat dengan mockumentary dan found footage-nya yang ngeri abis, sekarang ada Jurnal Risa by Risa Saraswati yang pakai tema serupa dengan pengalaman nyata tim Jurnal Risa men, yang terkenal banget gitu melalui kanal YouTube dari mereka sendiri. Kali ini tim Jurnal Risa harus bisa ngambil tanggung jawab penting pas salah satu tamu mereka bernama Prinsa diikutin sama Samex, yaitu hantu paling nyeremin yang selalu bikin tim Jurnal Risa ini parnoan gitu. Semakin mereka ingin menghilangkan hawa keberadaannya, keadaan malah makin ngeri juga men, karena tingkah Prinsa yang makin gak wajar gitu. Selain dari film Keramat, baru kali ini lagi men, gue nonton film dokumenter Indonesia yang ternyata bagus juga untuk ditonton di layar lebar. Suasananya penuh dengan suspense yang bikin filmnya ini berhasil buat tegang para penontonnya gitu. Scene-scene kesurupannya juga terlihat kayak asli ya, tentu menambah keintensan dari ceritanya itu sendiri. Buat lo yang suka nontonin konten dari Jurnal Risa, ini adalah film yang jangan sampai lu lewatkan gitu men. Formatnya mungkin beda dari kontennya tersebut, tapi rasa horornya juga tetap menghibur karena tipe eksekusinya terlihat familiar. Kalau lu juga nggak pernah nonton kontennya sih nggak masalah juga men, karena ceritanya juga dari awal dan bakal dibaberin dengan bagus di dalam film ini. Lumayan lah, dapat standar rating di IMDb dan tentu dengan tiket penonton yang membludak banget di bioskopnya Indonesia. So buat yang ketinggalan, tungguin aja di streaming legalnya Indonesia ya, masukin watchlistnya dulu. Horor dengan sentuhan religi bakal balik lagi nih, ngehiasin layar lebar Indonesia pertengahan tahun 2024 ini. Takut adalah film yang menarik banget buat lo tonton. Apalagi semenjak filmnya ini viral banget dengan konsepnya yang berani, ini film mungkin ditunggu buat penasaran bakal kayak gimana ceritanya men. Kisahnya mengenai seorang siswi bernama Ainun yang ngefans banget sama pemilik padepokan di desa Bumi Suwung bernama Abah Mulia. Kaget bukan kepayang Ainun tahu kalau Abah Mulia tersebut tewas dan ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Dia bareng Bagas dan Rimini pun penasaran gitu dengan hal tersebut dengan pergi ke padepokan buat ikut pemakaman Abah Mulia. Tapi pas sampai di sana ada banyak kejanggalan termasuk wasiat si Abah ini yang meminta Ainun buat jadi penerusnya gitu. Bukan penerus yang dimaksud semua orang, tapi Ainun malah terjebak dalam kejahatan yang sesat. Para penikmat film horor Indonesia pasti tahu lah ya sama film ini yang mana pada promosinya sangat-sangat bikin kontroversial banget di internet. Maka dari itu filmnya pun ganti judul dan juga ganti rilis men. Seperti biasa drama-drama tersebut sering banget lah ya datang pas mau filmnya tayang, yang mana bisa bikin membludak tuh orang yang penasaran pengen nonton filmnya. Religi dalam film ini sangat kental banget men. Tema yang memang jadi sebuah inspirasi banyak film untuk dijadikan sebuah tumpuan dari ceritanya. Sama seperti Takut ini yang memang berhasil gitu ya ngasih sebuah tema religi dan horor buat nakut-nakutin para penontonnya.
Gak cuma itu, pesan-pesan tersirat juga ada pada film ini men, yang memang cukup ngena banget lah buat disimak. Sejatinya film viral positif kayak gini udah pasti berating tinggi gitu ya di IMDb ya. Dan saking suksesnya, dari sampai Bob buat konten ini pun mereka meraup lebih dari 880.000 lebih penontonnya gitu. Sebuah angka fantastis ya buat film yang baru aja tayang di Indonesia. Nah, itu dia 5 film horor Indonesia terbaik di pertengahan tahun 2024 yang bisa lu masukin dulu di watchlist tontonan tahun ini. Dari yang serem secara psikologis sampai yang bisa bikin bulu kuduk lu merinding abis, semuanya ada di list ini gitu. Kalau kalian suka sama rekomendasi film kayak gini, silahkan like videonya, dan yang mau request film dengan tema lain, bisa komen aja di kolom komentar atau silahkan lewat donasi request biar gue langsung gua garap gitu ya. Sekian dari gua Ari, pamit undur diri, selamat nonton and see you the next film.